warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Intan Farnisha, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Alhamdulillah pada tanggal 9 sampai 14 Agustus 2022, saya bersama 3 rekan saya yaitu Nila Sari, Ermiati, dan Mita Nurbitasari telah melaksanakan program pengenalan persekolahan lapangan atau yang lebih dikenal dengan PLP1. Nah, dalam PLP1 ini bertujuan untuk penerjunan dan penempatan, observasi dan pengamatan, yaitu tentang kultur, struktur, dan organisasi pada suatu lembaga. Dalam kegiatan kami ini, sekolah yang kami tuju yaitu TK Aba Nur Aini Unit 2 Yogyakarta. TK Aba Nur Aini Unit 2 terletak di Jalan Lejen Suprapto nomor 8 Kota Yogyakarta dan telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional. Visi yang dimiliki TK Aba Nur Aini Unit 2 yaitu mewujudkan generasi yang unggul dalam IMTAK, IMTEK, dan budaya. Misi yang pertama yaitu melaksanakan norma-norma agama menjadi pembiasaan sehari-hari. Yang kedua, mengupayakan SDM yang memahami pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran berbasis soft skill dan kewirausahaan. Yang keempat, ketersediaan sarana dan prasarana. Yang kelima, mengintegrasikan nilai-nilai budaya. Pengalaman yang diperoleh saat observasi sekolah. Mengenai pengalaman yang saya peroleh selama PLP, di sana itu dalam menyambut anak, guru-guru itu sudah siap ketika jam 7.15 pagi hari, itu guru-guru sudah standby untuk menyambut anak, dan hal ini juga menjadi perhatian penuh kepada guru-guru juga, dan sangat berkesan bagi saya, yaitu ketika menyambut anak itu posisi kita itu harus sederajat dengan anak. Jadi maksudnya itu tinggi kita dengan tinggi anak itu harus disamakan. Kenapa? Karena agar anak tidak terasa terintimidasi dengan adanya sosok yang lebih tinggi daripada dia gitu. Jadi ketika kita berjabat tangan dengan anak, kita juga harus menyetarakan. Lalu ketika kita berinteraksi dengan anak, kita juga harus menyetarakan posisi kita dengan sisi anak kayak gitu. Lalu apalagi pengalaman yang saya dapatkan banyak sebenarnya. Lalu pada saat setelah dari berjabat tangan dengan guru-guru, anak itu akan diarahkan untuk mencuci tangan sebelum memasuki kelas. Nah, setelah itu anak-anak meletakkan sendiri tasnya ke tempat yang sudah disediakan pada sekolah tersebut. Lalu anak juga melepas sendiri sepatunya dan meletakkannya di rak sepatu. Nah, untuk budaya tersebut dan pembiasaan-pembiasaan tersebut memang sudah diterapkan pada sekolah tersebut pada saat MPLS atau masa pengenalan persekolahan. Nah, untuk pengenalan persekolahannya ini di lembaga TK Aba Nur Aini 2 ini cukup menarik karena untuk TK-nya sendiri itu MPLS diperlukan waktu 2 minggu. Jadi 1 minggu yang pertama itu anak akan dikenalkan dengan lingkungan sekolah dulu, seperti di luar sekolah itu ada apa, lalu nanti masuk ke dalam sekolah, nanti ruang guru itu di mana, lalu nanti tempat kamar mandi di mana, terus tempat untuk sholat di mana, terus untuk bermain di mana, dan lain sebagainya. Nah, juga aturan-aturan pada saat memasuki kantor itu harusnya itu siswa itu bersikap seperti apa dan lain sebagainya seperti itu di minggu pertama. Dan untuk yang minggu kedua ini, guru telah menyediakan atau pembelajaran itu sudah dilatih atau dikenalkan. Jadi siswa itu sudah dikenalkan tentang pembelajarannya selama ke depan nanti, tentang bagaimana penggunaan media pembelajaran di sana, dan untuk sosialisasi tentang kurikulum Merdeka Belajar ini orang tua juga sudah dikasih tahu gitu. Jadi sudah ada sosialisasi bahwa sekolah tersebut itu akan menggunakan kurikulum Merdeka 100%, dan untuk kegiatannya juga, dan untuk segala macam tentang
penyediaan alat bermainnya. Nah, untuk alat bermainnya ini, sekolah tersebut menyediakan loose part. Jadi di hari kedua itu, si anak sudah dikenalkan dengan pembelajaran, yaitu langsung disediakan tentang loose part, terus nanti cara penggunaannya atau cara bermainnya bagaimana, itu nanti sudah dijelaskan atau dilatih selama 1 minggu itu, yang 2 minggu setelah 1 minggu yang pertama. Jadi pembiasaan tersebut mengenai peletakan sepatu di mana, terus cara anak bersikap gimana, dan aturan-aturan yang seharusnya dibuat dan dilakukan itu bersama-sama dilakukan anak dan guru. Jadi ada kesepakatan antara anak dengan guru untuk membuat aturan-aturan bermain dan konsekuensi apa yang akan anak hadapi ketika anak telah melanggar aturan tersebut. Seperti itu sudah dibuat. Ini adalah foto salah satu budaya dalam menyambut anak di pagi hari, dan ini adalah contoh pembelajaran loose part yang menggunakan bahan-bahan alam yang tersedia seperti plastik, kayu, botol, dan lain sebagainya. Lalu anak mulai menyusun sesuai dengan imajinasi dan proyek dari masing-masing kelompok. Di sini juga disediakan berbagai macam loose part yang dapat dimainkan oleh anak. Kebingungan terkait peran dan fungsi guru di sekolah. Kebingungan pasti ada. Di hari pertama, saya bingung masalah guru kelas dan guru khusus. Jadi guru kelas sama guru khusus ini itu ternyata beda. Nah, perbedaannya itu yaitu kalau guru kelas itu menangani siswa yang ada di kelas, misalnya TKA dan TKB. Nah, itu nanti masing-masing guru kelas itu ada 2. Nah, guru yang pertama itu akan mengisi pada kegiatan pagi. Nah, kegiatan pagi itu berisi doa-doa, lalu hafalan-hafalan, dan menanyakan kabar tentang teman-teman, terus misalnya untuk kegiatan selanjutnya apa, kayak gitu, atau kegiatan sebelumnya itu apa, gitu. Terus untuk guru yang kelas yang kedua ini itu nanti mengisi ketika materi. Jadi guru kelas yang kedua ini itu seperti memberikan materi intinya tentang terkait pembelajaran apa atau permainan apa, kegiatan bermain apa yang akan kita lakukan selama hari ini, itu nanti di guru kedua. Guru kedua itu biasanya bertugas membacakan cerita, lalu berinteraksi dengan siswa-siswa, dan siswa-siswa di sana juga terlihat sangat antusias gitu, karena sistem pembelajaran mereka juga menggunakan STEAM literasi kan. Jadi STEAM literasi itu menggunakan patokannya itu buku cerita. Jadi buku cerita tersebut nanti dibacakan kepada anak-anak, lalu nanti anak-anak membuat project dari konsep-konsep yang ada di buku cerita tersebut. Selanjutnya ada guru khusus. Nah, guru khusus ini yaitu guru yang memang khusus untuk mengawasi dan membimbing anak yang berkebutuhan khusus, yaitu anak ABK. Nah, di dalam sekolah ini ada satu ABK yang memang tidak bisa diam di kelas atau tidak bisa mengikuti pembelajaran. Tetapi pada saat saya observasi di sana, anak tersebut sudah mau gitu kalau misalnya dengan bermain pasir kinetik itu dia sudah mau. Tapi untuk kegiatan bermain yang seperti loose part dan menyusun proyek itu anak ABK ini belum gitu. Jadi cenderung dan anak ABK ini cenderung untuk keliling-keliling sekolah. Nah, jadi perlu adanya guru yang mengawasi dan guru yang siap sedia jika ada apa-apa terkait anak ABK tersebut. Seperti itu untuk kebingungan saya. Kemampuan yang harus dikembangkan dan dipelajari oleh calon guru, menurut saya yang harus dimiliki atau dikembangkan oleh calon pendidik dan calon guru itu yaitu yang pertama, kemampuan mengajar. Yang kedua yaitu kemampuan bernyanyi. Yang ketiga yaitu kemampuan bercerita. Dan yang keempat yaitu kemampuan bermain. Dan yang gak kalah pentingnya yang kelima yaitu kemampuan soft skills. ingin menjadi guru seperti apa kamu? Saya ingin menjadi guru yang inspiratif dan profesional.
Permasalahan apa yang ditemukan dalam kegiatan belajar mengajar? Kenapa siswa itu bisa duduk diam berjam-jam dalam pembelajaran tersebut yang kondusif, yang sangat dilihat itu sangat nyaman dan sangat wow gitu. Solusinya ada di pembahasan berikut ini. Ternyata, anak-anak sudah paham dengan yang namanya aturan, dan saya salut dengan sekolah yang menerapkan pembiasan-pembiasaan selama masa MPLS. Meskipun MPLS lembaga ini terbilang lama selama kurun waktu 2 minggu, tetapi hasil tidak mengkhianati. Bukti nyata pada saat kegiatan pagi, anak-anak sudah langsung memposisikan diri untuk duduk melingkar di tengah dan mengikuti instruksi dari guru kelas. Dan alhamdulillah kondisi sangat kondusif dan tidak ada anak yang berteriak ataupun gaduh satu sama lain. Aspek apa yang perlu ditingkatkan dalam diri sebagai calon guru? Aspek apa saja yang perlu saya kembangkan, yaitu dalam masalah mengajar, berinteraksi, dan tentu saja bercerita. Karena mengajar itu tidaklah mudah, berinteraksi itu juga tidaklah mudah, dan bercerita itu di hadapan anak-anak itu juga tidaklah mudah. Jadi itu adalah aspek yang harus saya kembangkan agar saya tidak pemalu. Bagaimana cara menghadapi anak-anak ketika kita sudah berhadapan dengan anak-anak. Kita harus ceria mukanya, harus ramah, harus ramah, dan terkesan kita harus memiliki pengetahuan yang luas dan wawasan yang untuk menjelaskan ke anak itu kita tuh bisa gitu. Jadi untuk langkah berinteraksi itu menurut saya juga butuh skills yang harus diolah, dan untuk mengajar juga perlu latihan berulang-ulang agar pembelajaran tersebut itu dapat tersampaikan dengan baik, dan bagaimana cara mengkondisikan anak dengan baik, dan bagaimana agar anak tersebut nyaman dan pembelajaran tersebut menjadi lebih menyenangkan dan tentu saja lebih bermakna. Nah, untuk masalah bercerita ini juga dibutuhkan latihan-latihan yang secara mungkin berulang-ulang untuk agar kita itu lebih percaya diri dan lebih tidak canggung atau kaku gitu di hadapan anak-anak, karena kan yang mendengarkan anak-anak, jadi kita juga harus enjoy dalam bercerita dan menyampaikan cerita seperti itu. Baiklah, sekian pemaparan laporan PLP1 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.